Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita masih di bab segi banyak, matematika bab 5. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis segi banyak. Kalau kemarin itu pengertian dari segi banyak, ada yang masih ingat apa pengertian segi banyak? Segi banyak adalah bangun datar yang tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Nah, kemarin kalian sudah belajar kan tentang segi banyak beraturan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis segi banyak. Anak-anak dapat membuka buku kalian di halaman 90 sampai dengan 91. Nah, segi banyak. Nah, sekarang kita yang B, jenis-jenis segi banyak. Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak itu dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah segi banyak beraturan. Nah, segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang. Jadi, segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, ini jadi pengertian dari segi banyak. Jadi segi banyak itu segi banyak dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu segi banyak beraturan. Nah, segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, perhatikan contoh ini. Ini adalah bangun datar yang termasuk segi banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini bangun, jangan diingat ya, harus diingat. Kalian boleh mencatat di buku tulis kalian, biar kalian paham. Nah, ini bangun ke-8 bangun datar ini termasuk dalam segi banyak beraturan. Karena apa? Karena dia semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Nah, jadi sisinya ini itu sama panjangnya dengan besarnya maksudnya semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Jadi semuanya sama, makanya dinamakan segi banyak beraturan. Nah, perhatikan. Ini nama lain dari segi banyak beraturan. Ini boleh kalian catat di buku tulis kalian, karena di buku ESPS tidak ada ya. Jadi kalian silahkan catat di buku tulis kalian. Nah, nama lain dari segi banyak yang 8 tadi, segitiga sama sisi namanya tetap. Bisa juga ada yang namanya trigon. Nah, segitiga sama sisi. Terus yang kedua, segi 4 disebut juga dengan pentagon. Segi 5 disebut juga dengan pentagon. Segi 6 disebut juga dengan heksagon. Segi 7 disebut juga dengan heptagon. Segi 8 disebut juga dengan oktagon. Segi 9 disebut juga dengan nonagon. Segi 10 disebut juga dengan dekagon. Biasanya ini nama-nama ini akan keluar di saat kalian ujian PAS atau PTS. Jadi kalian silahkan catat di buku kalian ya. Jadi ini nama-nama lain dari bangun datar segi banyak tadi. Nah, pembahasan yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan itu adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jadi sisi sama sudutnya itu tidak sama besar. Makanya dia termasuk dalam segi banyak tidak beraturan. Nah, belah ketupat, ini gambar yang di sini, perhatikan. Belah ketupat termasuk segi banyak tidak beraturan. Karena kenapa? Karena sudutnya itu tidak sama besar meskipun semua sisinya sama panjang. Jadi dalam setiap sudut ini, sudut A, B, C, dan D itu ukurannya tidak sama besar atau tidak sama panjang. Makanya
belah ketupat itu termasuk segi banyak tidak beraturan. Walaupun gambarnya tidak ada yang melengkokkan, semuanya ditutupi dengan garis lurus, tapi dia masuk ke dalam segi banyak tidak beraturan karena sisi dan sudutnya tidak sama besar. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Ini adalah bangun-bangun datar yang eh, masuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Kalian harus hafal ya ini. Ada segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama sisi kan segitiga sama sisi itu beraturan. Kalau segitiga sama kaki itu dia tidak beraturan. Diingat ya, gambarnya pun beda. Kalau sama kaki dia lebih kecil, kalau sama sisi dia agak lebar. Terus jajar ginjang juga termasuk. Terus segitiga siku-siku ini juga tidak beraturan. Persegi panjang juga tidak beraturan. Trapesium juga. Terus tanda panah juga bukan segi banyak beraturan. Kenapa? Karena dia sisi atau panjang sisi dan sudutnya itu tidak sama atau besar sudutnya tidak sama. Walaupun dia ditutupi dengan garis lurus, tapi karena sisi dan besar sudutnya tidak sama panjang, makanya dia termasuk segi banyak tidak beraturan. Nah, perhatikan cara membedakan agar kalian lebih paham, cara membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan itu ada caranya. Lakukan pengukuran pada panjang sisi dan besar sudutnya agar kalian lebih tahu ini kalau ditutupi garis lurus masuk iya bukan segi banyak beraturan. Nah, untuk membuktikannya kalian lakukan pengukuran pada panjang sisi dan besar sudutnya. Jika panjang sisi dan besar sudutnya sama, maka dia termasuk segi banyak beraturan. Ya, kalau jika panjang sisi dan besar sudutnya sama, maka dia termasuk segi banyak beraturan. Tapi jika jika panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama panjang, berarti dia masuk ke mana? Masuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Nah, kalian harus paham ya. Nah, cara membedakannya itu jika panjang sisi dan besar sudutnya sama, berarti dia masuk ke dalam segi banyak beraturan. Tapi jika panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama panjang, berarti dia masuk ke segi banyak tidak beraturan. Nah, jadi seperti itu ya, Nak. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang penjelasan Bu Puri, silakan anak-anak kerjakan latihan 4 di halaman 91 nomor 1. Digambar dan diwarnai sesuai perintah. Dan nomor 2 juga digambar. Semoga bermanfaat, kalian paham, kerja mandiri, tidak boleh dikerjain orang tua ya. Ya, sekian dari Bu Puri. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.